Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Pertemuan kaum pria VMM akan diadakan pada tanggal 13 Oktober 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Dalam rangka ulang tahun GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-21 pada bulan Oktober, kita akan mengadakan bansos pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sembako. Silakan menghubungi Bapak Roy Halawa. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Roy Halawa. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, silakan mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Amin. Yes. Tidak ada nama lain lebih daripada dahsyat nama Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan aku injak-injak iblis
berkuasa atas kami. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sungguh dahsyat. Makasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sungguh mulia dalam kehidupan kita. Haleluya. Bertata kami Tuhan. Melukis cakrawala
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu telah Kau sediakan bagi kami. Haleluya Yesus. Itulah karya-Mu, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya jadikan hamba yang berkenan selalu. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak terasa waktu kita sudah memasuki bulan Oktober, yang tersisa waktu untuk tahun ini 3 bulan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, 9 bulan telah kita melewati dengan segala kasih karunia Tuhan, di tengah segala keadaan yang tidak mudah kita hadapi. Namun satu hal yang kita percaya, kita bisa mampu melewati semuanya itu karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya hidup kita biasa-biasa saja, tetapi juga kita mengalami satu peningkatan di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aspek hidup ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, salah satu keinginan dari setiap orang adalah menjadi hidup lebih baik. Itulah sebabnya tema firman Tuhan kepada kita di sepanjang bulan Oktober ini menjadikan Anda lebih baik. Becoming a better you. Saudara-saudari, keinginan semua orang adalah ingin menjadi lebih baik. Dari waktu ke waktu mengalami yang lebih baik dalam segala aspek hidup, baik ekonomi, keuangan, karier, keluarga, rohani, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun hidupnya ingin semakin anjlok dan berantakan. Keinginan semua orang mengalami peningkatan dari hari ke hari semakin baik. Untuk hidup menjadi lebih baik adalah suatu kehendak Tuhan atas hidup semua orang, terlebih kepada setiap orang yang hidup percaya kepadanya. Kehendak Tuhanlah menjadikan semakin hari semakin lebih baik. Kehendaknya atas kita semakin naik, bukan menjadi turun, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Level kita dari waktu ke waktu semakin naik. Itulah yang disampaikan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Kehendak Tuhan atas hidup kita yaitu semakin hari semakin naik ke level lebih baik, memiliki persyaratan yang harus kita dengarkan dan kita lakukan. Persyaratan yang disyaratkan bagi kita sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bila kita memberi perhatian dan fokus untuk itu. Kita tidak terpengaruh kepada apapun yang mencoba mengalihkan perhatian kita dengan berbagai iming-iming yang menggiurkan, yang sesungguhnya bila kita terpengaruh olehnya dan mengikutinya akan membuat kita terjerembab dan menjadikan hidup kita tidak maksimal, bahkan tidak bermakna. Mengarahkan hidup kepada fokus kepada kehendak Allah yang menjadikan hidup kita naik level dan menjadi lebih baik, dan memperhatikan dan melakukan persyaratan yang Allah berikan, maka hidup kita akan menjadi bertumbuh, naik, bermakna dan maksimal. Yang Allah persyaratkan kepada kita untuk menjadi kita lebih baik, seperti yang dicatat di dalam kitab Ulangan 28 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Menjadi Anda lebih baik, becoming a better you, akan dinyatakan di dalam hidup kita bila segala yang telah dipersyaratkan Allah kita mendengarkan dan melakukannya. Persyaratan menjadi lebih baik akan dapat kita kerjakan bila kita menyingkirkan dan menaklukkan diri kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak diri sendiri. Penaklukan diri kepada kehendak Allah adalah penghormatan terhadap kekuasaan Allah yang menerangi hidup kita setiap saat di tengah kegelapan dunia ini, yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah otoritas Allah, kekuasaan Allah, dan Allah sendiri. Dengan kata lain, firman Allah adalah kuasa Allah dan Allah sendiri. Ketika kita berjalan dalam kekuasaan Allah atau dalam kehendak Allah, maka segelap apapun dunia ini, kita tetap dapat menatap hari esok kita semakin hari semakin baik. Hidup kita semakin naik level ke arah yang lebih baik. Tidak menjadi turun tetapi semakin naik. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Namun sebaliknya, bila kita tidak menaklukkan diri kepada kekuasaan Allah, maka hidup kita akan menjadi suram. Dengan kata lain, pemberontakan kepada kekuasaan Allah adalah penderitaan. Ketidaktaatan kepada kekuasaan adalah penderitaan. Itu sebabnya pentingnya ketaatan kepada kekuasaan. Mengapa pentingnya ketaatan kepada kekuasaan? Pertama, takhta Allah dibangun atas kekuasaan. Tindakan atau perbuatan Allah berasal dari takhta Allah. Diciptakan segala sesuatu adalah bersandar pada kekuasaan Allah. Keberadaan dan keberlangsungan setiap hukum di bumi pun terpelihara oleh kekuasaan Allah. Sebab itu Alkitab mengatakan Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kekuasaan Allah mewakili Allah itu sendiri. Dengan demikian, bersalah terhadap kekuasaan berarti bersalah terhadap Allah sendiri. Di alam semesta ini hanya Allah lah kekuasaan. Semua kekuasaan di dalam dunia diatur oleh Allah. Kekuasaan adalah suatu yang paling besar dalam alam semesta ini. Segala sesuatu yang tidak mungkin mengalahkan kekuasaan. Jadi jika kita ingin hidup lebih baik, tidak bisa tidak kita melayani Allah. Dan jika kita melayani Allah, keharusan untuk mengenal kekuasaan Allah.
Perlu kita ketahui dan sadar bahwa munculnya iblis dikarenakan ia ingin melampaui kekuasaan Allah, ingin menyamakan dirinya dengan Allah sehingga menjadi lawan Allah. Pemberontakan adalah sebab musabab jatuhnya iblis. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Ayat 14 dikatakan, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Ayat 15, sebaliknya, "Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Iblis hendak membangun tahtanya di atas takhta Allah. Dengan demikian ia berdosa terhadap kekuasaan Allah. Karena itu prinsip iblis adalah meninggikan diri. Munculnya dosa bukan penyebab kejatuhan iblis, tetapi memberontak terhadap kekuasaan, dan karena itu dihakimi Allah. Barulah muncul dosa. Karena itu jika ingin melayani Allah, jangan sekali-kali melanggar kekuasaan. Kita sama sekali tidak dapat memberitakan firman Kristus menurut prinsip iblis. Dalam pekerjaan ada suatu kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu prinsipnya berdiri di pihak iblis, tetapi pada teorinya berdiri di pihak Kristus. Meskipun telah demikian, kita masih mengira bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini adalah suatu perkara yang sangat jahat. Iblis tidak takut kita memberitakan firman Kristus. Ia sangat takut kalau kita taat kepada kekuasaan Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya dan melayani Allah, sekali-kali tidak boleh melayani Allah dengan prinsip iblis. Begitu prinsip Kristus datang, prinsip iblis harus segera keluar. Hari ini di angkasa, iblis sebagai si perampas, ia baru dicampakkan pada akhir kitab Wahyu. Kita harus membersihkan setuntas mungkin prinsip iblis, yaitu dengan ketaatan sepenuhnya pada kekuasaan Allah, yaitu kepada kebenaran firman Allah yang telah diucapkan dan dituliskan kepada kita. Mengapa pentingnya ketaatan kepada kekuasaan? Bagian kedua, semua perselisihan di alam semesta ini adalah masalah tidak taat kepada kekuasaan. Inti perselisihan di alam semesta adalah siapakah yang layak memperoleh kekuasaan. Kita harus berperang melawan iblis, dan kekuasaan selayaknya menjadi milik Tuhan. Kita harus taat kepada kekuasaan, mempertahankan kekuasaan Allah. Kita harus bersentuhan dengan kekuasaan Allah dan mempunyai pengenalan yang mendasar terhadap kekuasaan Allah. Salah satu contohnya adalah Paulus. Sebelum Paulus mengenal kekuasaan, dia ingin memusnahkan gereja di muka bumi. Namun setelah ia bertemu dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik dan nampak bahwa ia dengan kakinya atau kekuatan manusia menendang galah rangsak kekuasaan Allah, ternyata sulit baginya. Ia segera rebah dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Demikianlah ia kemudian menuruti petunjuk Ananias di kota Damsyik. Di sini Paulus telah berjumpa dengan kekuasaan Allah. Sebab ketika Paulus diselamatkan, ia tidak hanya mengenal keselamatan Allah, juga mengenal kekuasaan Allah. Paulus adalah orang yang pandai dan bertalenta, sedangkan Ananias adalah seorang saudara kecil yang tidak ternama. Dalam Alkitab namanya hanya disebut sekali ini. Jika Paulus belum berjumpa dengan kekuasaan Allah, bagaimana mungkin dapat menuruti perkataan Ananias? Orang yang belum bertemu dengan kekuasaan di jalan menuju Damsyik tidak mungkin taat kepada seorang saudara kecil yang tidak ternama di kota Damsyik.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bertemu dengan kekuasaan dan hanya bertemu dengan kekuasaan tidak berhubungan dengan manusia. Kita sebenarnya hanya memikirkan kekuasaan, bukan memikirkan manusia. Sebab bukan manusianya yang kita taati, melainkan kekuasaan yang ada pada dirinya. Jika tidak, itu berarti kita sama sekali tidak mengenal apa itu kekuasaan. Jika kita terlebih dahulu bersentuhan dengan kekuasaan, kemudian kita taat tanpa peduli siapa orangnya, inilah yang benar. Allah mempunyai satu tujuan di dalam gereja, yaitu ingin melalui gerejanya mengekspresikan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kita bisa melihat kekuasaan Allah ternyata melalui koordinasi atau kepemimpinan di dalam gereja. Ketaatan kepada kepemimpinan atau kekuasaan bukan kepada orangnya, tetapi kepada otoritas Allah yang diberikan dan melekat kepada orang tersebut. Bila ketaatan kita didasari dengan kekuasaan Allah melekat pada orang yang dipilihnya, maka hidup kita akan memperoleh kuasa menjadi naik, bukan menjadi turun, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Allah mempertahankan, memelihara kekuasaannya dengan kekuatan yang paling besar. Kekuasaan lebih keras daripada segala sesuatu. Orang yang mengira dirinya benar adalah orang buta. Perlu pada suatu waktu, satu kali berbenturan dengan kekuasaan Allah, terbentur hingga pecah, barulah dia bisa taat. Barulah ia mulai mengenal kekuasaan Allah. Manusia perlu berjumpa dengan kekuasaan Allah, kemudian baru taat kepada wakil kekuasaan Allah yang Allah berikan. Mengapa pentingnya ketaatan kepada kekuasaan? Bagian yang ketiga adalah permintaan terbesar dalam Alkitab ialah taat kepada kehendak Allah. Permintaan Allah terbesar terhadap manusia bukanlah memikul salib, bukan mempersembahkan korban, bukan mempersembahkan diri, juga bukan mengorbankan diri, melainkan taat. Contoh adalah Saul. 1 Samuel 15 diceritakan di sana Allah memerintahkan Saul untuk memerangi orang-orang Amalek dan menumpas semua milik mereka. Tetapi setelah mengalahkan orang-orang Amalek, Saul mengasihani raja Amalek, yaitu Agag, juga menyayangi lembu domba yang terbaik serta barang-barang yang indah. Barang-barang itu tidak dimusnahkan, malah ingin dipersembahkan kepada Allah. Namun Samuel berkata kepadanya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Taat lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 5 ayat 22. Kurban di sini mengacu kepada kurban yang harum, yang tidak berhubungan dengan dosa. Kurban penghapus dosa, tidak disebut kurban wangi-wangian yang diperkenan Allah dan memuaskan hati Allah. Namun Samuel berkata, taat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mengapa? Karena di dalam kurban persembahan itu ada kemungkinan tercampur maksud pribadi, maksud ego diri sendiri. Hanya menurut perintah taat barulah berarti menghormati Allah dengan mutlak serta menjadi Allah sebagai inti. Di hadapan ketaatan terhadap kekuasaan, ingin memiliki ketaatan, terlebih dahulu menyangkal diri sendiri, tidak menaati berdasarkan diri sendiri, hanya hidup dalam roh, baru ada kemungkinan taat. Ketaatan adalah pernyataan tertinggi terhadap kehendak Allah. Mengapa pentingnya ketaatan kepada kekuasaan? Bagian keempat, Tuhan Yesus telah memberikan teladan ketaatan kepada kehendak Bapa. Ada orang mengira bahwa Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani mencucurkan peluh seperti darah. Itu dikarenakan kelemahan tubuh Yesus. Dia takut meneguk cawan itu. Sebenarnya tidak demikian. Doa di Taman Getsemani pada prinsipnya sama dengan di 1
Samuel 15 ayat 22. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani menyatakan ketaatan terhadap kekuasaan Allah yang tertinggi. Yesus Kristus menaati kekuasaan Allah melebihi korban persembahan salibnya. Doanya sungguh-sungguh itu adalah untuk mengenal bagaimana kehendak Allah. Tuhan tidak berkata, aku ingin disalibkan, aku harus minum cawan itu. Tuhan hanya menaati perintah. Jika mungkin di sini tidak terdapat keputusan dirinya sendiri. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Kehendak Allah itu mutlak. Cawan salib bukan mutlak. Jika Allah tidak menghendaki Tuhan Yesus mati tersalib, Tuhan Yesus tidak perlu disalibkan. Ketika Tuhan Yesus dalam keadaan tidak mengenal kehendak Allah Bapa, maka cawan dan kehendak Allah Bapa merupakan dua perkara. Tetapi setelah dia jelas akan kehendak Allah, maka cawan itu menjadi cawan yang diberikan kepadanya. Cawan dan kehendak Allah Bapa menjadi satu. Kehendak Allah itulah wakil kekuasaan. Maka taat setelah mengenal kehendak Allah berarti taat kepada kekuasaan. Untuk kita bisa dan dapat mengenal kehendak Allah, perlu kita berdoa. Berdiam di bawah kaki Tuhan untuk mengenal kehendaknya. Kita menyediakan dan memberi waktu secara sengaja untuk berdoa. Berdialog dengan Tuhan agar kita mengenal kehendaknya. Seperti Yesus berdoa untuk mengenal kehendak Bapa. Dengan mengenal kehendak Allah, baru bisa hidup dalam kehendak Allah. Jika tidak berdoa, tidak ada hati mengenal kehendak Allah. Bagaimana taat kepada kekuasaan? Yesus juga berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan kepadaku? Di sini Tuhan Yesus mempertahankan kekuasaan Allah. Tuhan tidak mempertahankan salibnya sendiri. Bersamaan dengan itu, ketika Tuhan Yesus sudah jelas bahwa minum cawan, yaitu tersalib menebus dosa, adalah kehendak Allah, segera dia berkata, marilah kita pergi. Tuhan Yesus telah taat. Karena salib menggenapkan kehendak Allah, maka kematian Tuhan Yesus adalah pernyataan ketaatan kepada kekuasaan yang tertinggi. Salib yang menjadi inti seluruh alam semesta tidak dapat mengungguli kehendak Allah. Yesus Kristus mempertahankan kekuasaan Allah atau kehendak Allah melebihi mempertahankan salibnya sendiri, kurban persembahannya. Melayani Allah bukan menyuruh kita berkorban atau menyuruh kita memilih menyangkal diri, melainkan membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Bukan kita yang memilih salib, melainkan taat kepada kehendak Allah. Ini adalah prinsip yang mendasar. Saul boleh saja mempersembahkan lembu dan domba, namun Allah tidak mengakuinya sebagai kurban persembahan kepadanya, karena ia berada pada prinsip iblis. Menggulingkan kekuasaan Allah berarti menggulingkan Allah sendiri. Karena itu Alkitab memperlihatkan dosa pendurhakaan, pembangkangan sama dengan dosa melakukan tenung, sihir, dosa keras kepala, kedegilan sama dengan penyembahan berhala. Itu yang dicatat di dalam 1 Samuel 15 ayat 2-3. Kita adalah umat Tuhan, hamba-hamba Allah, pekerja-pekerja Tuhan. Maka pertama kali kita sentuh adalah kekuasaan. Bersentuhan dengan kekuasaan sama realnya dengan bersentuhan dengan keselamatan. Bahkan ini adalah pelajaran yang lebih dalam. Kita perlu satu kali bersentuhan dengan kekuasaan, dirobohkan oleh kekuasaan. Kemudian barulah kita bisa melakukan pekerjaan Allah. Dalam keseluruhan hubungan kita dengan Allah, pernahkah kita bersentuhan dengan kekuasaan? Jika pernah, kita pasti menemukan kekuasaan ada di mana-mana. Kita baru bisa terkendali oleh Allah, kemudian baru bisa dipakai oleh Allah. Menjadi Anda lebih baik adalah bila dapat menaklukkan keinginan diri sendiri yang bukan berasal dari Tuhan. Namun sumber untuk hidup yang lebih baik adalah penundukan diri pada otoritas
otoritas firman Tuhan, ketaatan pada kehendak Allah di segala kekuasaan Allah. Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memperkenalkan kami dengan kekuasaan-Mu. Engkau membawa kami untuk mengenal kekuasaan-Mu dan untuk bersentuhan dengan kekuasaan-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu dan lewat perwakilan-Mu di permukaan bumi ini. Tuhan, biarlah kami memiliki sikap yang tepat terhadap segala kekuasaan-Mu ya Tuhan. Yaitu hidup menaati kekuasaan itu sendiri. Berikan kami hati yang taat, pikiran yang taat, perasaan yang taat kepada seluruh kekuasaan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu dan perwakilan-Mu di muka bumi ini. Sehingga hidup kami dapat memastikan dari waktu ke waktu semakin hari semakin baik. Kami semakin hari diberkati oleh Tuhan dan kami semakin hari semakin naik, tidak menjadi turun, bahkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah itu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, dan menuntun memimpin kami ke setiap langkah demi langkah kami untuk meraih setiap yang Allah janjikan bagi kami, untuk kami hidup menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, agar kita mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita. Oleh karenanya, sebelum kita makan minum roti dan anggur ini, mari kita biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita sejenak. Bila ada hal yang tidak berkenan kepadanya, mari kita memohon pengampunan dan bertobat. Bila ada dosa yang tersimpan dan kita kerjakan dalam hidup kita, mari kita memohon pengampunan dan bertobat dan terus mengikut Kristus. Mari kita berdiam sejenak. Angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari makan. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami, yang telah Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Darah dan tubuh-Mu Engkau relakan untuk kami menjadi kembali terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Engkau menjadikan kami menjadi berkenan kepada Bapa, dan Engkau juga yang terus menuntun kami untuk hidup dalam pengudusan setiap hari, dengan Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu, dan kami hidup dalam firman-Mu itu, sehingga hidup kami dari waktu ke waktu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
kehendak hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar selalu. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan bela engkau angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.